Kembali lagi di MMA, Mertua Menantu, Aku dong. Hari ini kita dengan sebuah tema yaitu persiapan pernikahan. Wow. Kira-kira siapa yang mau menikah ini ya? Siapa yang mau menikah? Saya sudah menikah yang pasti ya. Bagaimana ini perasaannya kalau minggu depan mau menikah? Deg-degan, stres, atau apa ini? Mulai Rolis dulu coba boleh bicara. Belum dapat namanya siapa? Sekalian Katanya perkenalan. Iya, kenalin diri. Host dari sebelah. Iya, dari Ertok. Oh jadi nggak ladies first dulu ya? Enggak. Lanjut. Ertok itu bukan Rolis Talk loh, Roh Kudus Talk. Jadi kalau misalnya Artok itu dia banyak sih, nggak cuma Rollis Talk, tapi kita bisa ngomongin itu sebagai Rollis Talk, kita bisa bilang itu Roh Kudus Talk yang Ibu bilang, kita bisa bilang itu relationship. Promosi nih. Kita bisa bilang revival talk. Oke, macam-macam. Iya benar. Benar. Dan sekali lagi buat penonton setia daripada acara yang luar biasa ini MMA ya. Dan jangan lupa Ertok ya. Iya, nama saya Firman, panggilan saya Firman, nama lengkap saya adalah Rollis Firman. Terima kasih buat waktunya dan kesempatannya diundang di MMA nih. Nanti kita juga harus dipanggil ya di sana ya. Saya belum dipanggil loh. Ditanya saya deg-degan nanya juga. Iya gitu. Mungkin mau kenalan dulu atau langsung? Iya, kenalan dulu. Habis kenalan baru menjawab pertanyaan. Oke, hai, saya datang lagi ke MMA. Langganan. Pasangan yang berbeda-beda. Iya betul. Selalu pasangannya berganti ya. Saya Nancy Tejo. Kalau saya bukan pembawa acara sebelah, saya guru dan terapis buat banyak anak-anak kebutuhan khusus, remaja, dan lain sebagainya. Sekarang segera kita masuk dalam persiapan pernikahan. Ya, kita mau tanya nih bagaimana rasanya, perasaannya deg-degan, pengen cepet-cepet atau justru pengen mundur? Ya. Dari siapa dulu nih? Dari Rolis dong. Ya jadi kalau misalnya ditanya soal perasaannya deg-degan pasti sih ya. Tapi kalau misalnya ditanya orang-orang, Lis gimana rasanya mau nikah? Deg-degan nggak? Biasa aja. Sok cool. Tapi kalau di sini kita nggak bisa sok cool ya. Iya. Ketahuan Jujur ya. gitu. Buktinya sekarang saya ini deg-degan. Ya karena kan ini adalah sesuatu yang baru gitu kan. Sesuatu yang Dan gak bisa noleh lagi. Betul, gitu kan. Sekali mengambil keputusan, no turning back. Nah, ini masalahnya. Dan itu sangat berasa sih. Itu sangat berasa di dalam proses perjalanan kehidupan ya dari semenjak saya memutuskan, kami berdua memutuskan untuk akhirnya kita memutuskan untuk ke jenjang yang lebih serius dan menikah. Detik itu juga memang saya tahu ada banyak hal yang harus di-cut dari hidup saya gitu loh. Saya nggak tahu bagaimana dengan Nancy, tapi saya tahu ada banyak hal yang harus di-cut dari hidup saya. Salah satunya dari ego. Itu yang paling banyak. Ternyata saya pikir setelah 10 tahun perjalanan kami bersama, saya cukup mengenal Nancy. Tapi ternyata 3 bulan terakhir ini, saya lebih mengenal dia lagi. Luar biasa. Tapi itu membuat saya semakin gemes. Tenang. Belum berantem kencang atau sudah? Boleh dijawab? Itu sudah berbulan-bulan sebelumnya. Ya minggu lalu juga ada sih. Soalnya biasanya semakin mendekati itu temperamen semakin meninggi tuh. Nanti kita tanya juga itu ya host kita ya Kesia. Ada waktu momen itu gimana itu? Jadi kalau ibu tuh kalau bicara tuh semuanya. Iya semuanya. Oke. Kalau Nancy gimana Nancy nih? Deg-degan gimana? Atau rasanya? Ya campur aduk ya Bu, bener-bener campur aduk. Deg-degan, juga ini beneran gitu, kayak sih ada gitu-gitunya. Terus excited juga, excited. pengen tahu lah ke depannya sebenarnya gimana, walaupun deg-degan kan denger omongan orang ya ada banyak gitu, banyak input dan output betul. dari semua orang kalau nikah gini, belum lagi. Banyak orang bilang belum tentu masuk bulan madu loh, bisa bulan racun. Iya, maksudnya terus ada yang bilang kalau ya kan dari warna kulit aja kita kelihatan ya, satu suku aja banyak banget perbedaannya gitu, apalagi beda gitu udah pokoknya dan segala macam. Tapi ya dari perasaan yang berwarna-warni itu bersyukur sih dengan semua langkah yang harus diambil. dihadapi.
Ngomong-ngomong gimana waktu Kezia sama Joshua? Sempet deg-degan atau tambah banyak musuhannya, tambah banyak ribut atau tambah tenang? Yang aku ingat itu waktu kan makanya bangun rumah kan, itu Iya. berantem terus tuh. Oh berantem Pintu terus. salah, jendela salah. Oh iya. Kita undangan salah dikit aja. Undangan aja. Oh, kan baru ngaku kan. Jadi buat semuanya, jangan kaget kalau dalam persiapan pernikahan tingkat keberanteman sedikit meninggi. Itu gitu. Jadi kalau soal yang undangan aku nggak terlalu inilah. Jadi kita udah bagi rancah nih. Undangan pokoknya kamu lah. Kalau jelek kamu bilang jelek. Kalau kamu bilang bagus aku ikut. Nah rumah tuh kita belum deal. Jadi ini tangganya kurang kiri nih. Tangganya kurang akhirnya rumah saya bentuknya tuh agak kurang simetris kan. Agak abstrak ya? Agak abstrak. Jadi ya agak kurang pas gitu. Jadi kayak ada pintu di sini, kok temboknya agak lebih tinggi gitu lah. Tapi yang aku inget tuh ending-ending sebelum mau nikah, justru bilang gini, kita jangan menutup dengan perpecahan gitu. Jadi mari kita tertawakan semua bentuk rumah ini yang bentuknya rada nggak pas, kok warnanya kuning semua ya rumah kita ya. Tadi rencananya kan biar agak estetik gitu ya, ada warna coklatnya, kuning, kok kuning semua nih kayak madu ya. Oh nggak apa-apa, biar kita penuh kemanisan gitu. Mantap. Jadi akhirnya kita menutup dengan mentertawakan dan anggap itu jadi ya memang kita nggak sempurna, tapi fun kita aja yang ya. harus membuat ini jadi sebuah kebahagiaan. Jangan jadikan itu semua nggak ada yang sempurna ya. Menurut saya nggak ada yang sempurna Iya, ya. Dan hidup itu tidak ada yang seperti yang kita Betul, mau. betul. Nah, itu persoalannya. Tapi kita Banyak orang memutuskan. berpikir gini, saya tahu yang saya mau. Dan mereka berpikir mereka mengejar itu. Kenyataannya hidup ini tidak ada yang seperti kita Betul, mau. ya. Tapi kalau kita belajar mengikuti dan berserah, ya kemana Tuhan bawa kita hasilnya akan luar biasa. Yes. Dengar-dengar katanya renovasi juga nih rumah ya. Wah, iya. Sempat ribut nggak tuh kamar, warna? Nah, itu gimana itu? Kalau rumah sih beliau menyerahkannya pada saya ya. Tapi kayaknya nanti kalau detailnya baru ributnya kemudian. Enggak lah, jangan sampai lah. Jangan sampai. Jangan sampai. Jangan sampai. Nah, pertanyaan yang kedua nih. Bagaimana cara kalian menyelesaikan pertengkaran? Bapak Firman. Saya dulu. Kok saya dulu? Enggak. Nggak apa-apa, sudah dari tadi dia bilang Oke. Anda dulu, udah nggak usah. Lady first. Iya kalau misalnya pertengkaran itu kan kita itu ya memang kita selama jalan beberapa tahun ke belakang itu kan sampai saat ini memang sering kali terjadi pertengkaran. Pasti, semua orang. Sering. Dan jangan berharap berhenti setelah pernikahan ya. Yes. Ah, Ya. Setiap yang mau menikah dimanapun, siapkan diri untuk menghadapi kenyataan. Soal apa kamar mandi becek dan nggak becek aja bisa masalah. Betul. Tidur aja bisa masalah. Saya udah dipesan-pesenin taruh anduk jangan di kasur. Nah, Kalau misalnya waktu menyelesaikan masalah sih biasanya kan kalau saya dengan ego saya waktu kita berantem itu kalau dulu ya Bu ya. Kalau dulu itu pengennya tuh pergi gitu kan. Karena butuh ketenangan karena memang saya kan orangnya kan memang orangnya agak introvert gitu kan. Begitu kalau tapi misalnya kalau menurut saya dua-duanya kan ada flekmatisnya ya. Iya. Jadi iya. dua-duanya pasti pengen pergi dan pengen tidur dan pengen menjauh. Enggak juga? Kalau ini flekmatis yang berbeda. Oh, ini Iya. flekmatis yang berbeda. Jadi kalau saya itu kalau misalnya habis ribut itu saya butuh waktu untuk sendiri memang Iya. gitu kan. Tapi memang seiring dengan berjalannya waktu, dulu saya bisa mutungnya tuh 3 hari. Bisa ya, pernah ya? Mutung Menurut 3 saya hari. lebih dari 3 hari ya. Pernah mutung Lebih seminggu dari kan 7 hari. Saya yang pernah dimutungin setahun. Enggak mutung kalau Nggak itu. mutung ya. Ya. Jadi tapi waktu saya menghilang selama 3 hari gitu ya, anggap aja menghilang gitu ya, menghilang secara 3 hari, 2 hari atau sehari. Yang saya lakukan apa? Yang saya lakukan adalah saya introspeksi diri. Saya introspeksi diri. Apa yang menyebabkan kita ribut? Biasanya kita tuh keributan itu mulai dengan hal-hal yang kecil. Nah, mulai dari hal-hal yang kecil jadilah hal yang besar gitu kan. Nah, waktu kita ribut itu saya akan introspeksi diri dan kebanyakan apapun itu kondisinya, sekalipun saya di pihak saya yang salah atau di pihak saya merasa tidak bersalah, pada ujung-ujungnya saya pasti akan memutuskan untuk minta maaf terlebih dahulu. Seperti itu. Ini luar biasa. Nah, sekarang gantian nih dari pihak Nancy. Dan kenapa sampai dia yang minta maaf lebih dahulu? Itu masalah besar loh. Ah.
Ada juga sih yang saya minta maaf. Iya. Ini belum apa-apa, jangan-jangan nanti berantem di sini. Enggak. Siapa yang minta maaf? Tapi perlu dijelaskan. Iya kalau ribut itu gimana ya? Selalu sih dari hal kecil sebenarnya gitu. Pasti. Terus jadi ribut dan kalau dia kan memang yang model yang harus Kasih tahu dong ribut. Contohnya dari hal kecil tuh yang kayak gimana gitu. Oh contoh apa ceritanya. ya misalnya ya? Chat. Oh, itu ingat tuh selalu. Cara ngomong di chat gitu ya? Bukan. Kalau saya orangnya itu kan butuh yang namanya apa? Ngobrol. Koneksi. Oh, wow. Oh iya, saya itu orangnya lama kalau balas ngechat gitu. Oh, iya. Orangnya lebih suka ngomong langsung kan, apalagi kalau misalnya lagi kerja, itu kebiasaan gini ya udah kerja, terus nggak terlalu ngecekin yang kecuali yang very urgent gitu buat saya. Terus kadang kan dia apa ya laki-laki yang baik kan dia suka ngechat, kamu lagi ngapain gitu misalnya, terus atau gimana gitu lah. Dan kadang-kadang saya jawab, terus habis itu saya jawabnya lama gitu setelah saya ada Chat pagi balasnya sore. kalau udah selesai kerja udah bernapas gitu terus saya lihat oh iya dia ngechat ini terus aku baru balas. Nah dari situ suka berantem. Itu salah satunya. Nah, terus sekali lagi tadi belum jawab nih ya. Kalau dari pihak Nancy, gimana nih cara menghadapi keributan? Kalau dia kan modelnya yang udah diem dulu gitu, udah gitu. Kalau saya enggak selesain hari ini gitu, jangan Konfront ya, jadi Iya, kalau saya modelnya konfront. Ini kalau belum deal, Udah, nanti ya, gawat. ya, ya, Sekarang ya. dealnya bagaimana ini? kan nih? konseling pranikah nih jadi. Iya ini jadinya selain buat semuanya, kalau ada perbedaan di mana yang satu butuh waktu untuk menenangkan dan yang satu butuh now. Nah ini gimana nih kita tanya nih dan tunggu jawabannya. Akhirnya sih memang banyak dia yang ngalah Bu. Kalau setiap kali dia mau pergi terus kan saya suka gini mau pergi saya gitu terus dia jadi gitu kan jadi harus saya kira ya udah gitu diomongin ya akhirnya ujungnya banyak kan sih dia yang ngalah dan dia berhenti di situ gitu walaupun sih tetap kadang-kadang ada walaupun dia ya udah gitu, tapi masih ada kesel-keselnya kelihatan dari chattingnya gitu. Cuman kemarin kita sempat ngomongin kan, ntar kalau udah nikah kan nggak mungkin pergi gitu. Bisa juga sih pergi ke WC. Itu juga aku pernah tuh, jadi pas sebelum nikah sama Joshua kita deal. Hah. Semarah-marahnya tidak boleh pergi dari rumah gitu. Tapi boleh pergi ke ruang tamu, Ruang tamu kemana nggak apa-apa, boleh? tapi tidak boleh keluar dari rumah gitu. Karena aku tipe yang sama, kalau marah kabur, naik sepeda keliling Kemang gitu, kabur gitu. Tapi Nyari kopi, iya, makan, cari makan jajan Cari gitu. kan. makan. Jadi dealnya waktu sebelum nikah gitu, pokoknya peraturannya adalah semarah-marahnya, seberantem-berantemnya nggak boleh keluar rumah gitu. Luar biasa nih. harus pulang gitu. Ada deal-deal lain nggak di dalam pernikahan kalian? Kalau saya nih banyak dealnya ya waktu sama suami. Mulai deal soal uang, mulai deal kapan pergi ke keluarga, ya, mulai deal sampai jam tidur. Terus seperti kalau dia pulang dari kerja, dealnya adalah tidak boleh ditanya sama sekali. Harus memberikan 1 jam istirahat di mana tidak boleh ditanya sama sekali. Nah ini ada deal-deal yang sudah dibuat belum sebelum pernikahan? Ada sih Bu. Apa nih yang bisa di-share supaya banyak orang yang mau memasuki pernikahan bisa siap? Waduh. Sebenarnya kan kita juga baru belajar ya. Tapi kita bikin deal, kalau masalah keuangan udah pasti kita bikin deal gitu. Kita bagi dia apa, saya apa. Ya betul, gitu. saya juga begitu tuh. Asia juga kalau nggak salah ya. Iya, jadi jangan ada keributan di depan gitu pokoknya. Yang Betul. itu bagian dia, yang ini bagian saya gitu. Terus kalau masalah waktu, saya ini butuh me time orangnya. Betul. Jadi saya udah bilang sama dia, ada waktu-waktu kalau aku butuh me time, kasih waktu sedikit aja daripada ntar emosinya meledak. Betul. Jadi, kasih waktu dikit aja gitu misalnya. Terus kalau ribut, nah nanti kan ke depannya kita nggak tinggal cuma berdua kan Bu gitu sama orang tua. Jadi kalau ribut nggak boleh ada teriak-teriak di rumah gitu, nggak boleh ada nada tinggi di rumah. Kalau sampai udah nggak tahan banget, paling banter ke mobil. Mobil jalan-jalan. Mobil Nggak jadi jalan. ribut deh. Gitu itu sih. Terus juga salah satu deal kita juga kalau misalnya sekarang kita ngadapin sebuah konflik, kita sepakat kita deal pokoknya tidak sampai matahari terbenam. Wow. Sejujurnya kalau buat saya nih ya, itu sih satu deal yang
kelihatannya bagus. Tapi dalam pengalaman saya nih setelah menikah lebih dari 35 tahun, tidak semudah itu loh. Iya. Dan ya ini sih cuma nasihat aja. Kalau saya lebih memilih begini. Ada banyak kali kadang-kadang tidak bisa diomongin apapun. Jadi kalian harus bagi dua ya. Masalah yang bisa diomongin. Karena itu memang benar-benar ada solusinya. Tapi ada masalah atau percecokan yang ini tidak ada solusinya. Karena memang dua perbedaan atau keadaan yang bahkan ada faktor X yang belum tentu terjadi. Iya. Jadi jangan selalu masalah itu kita bahas sampai tuntas. Kadang-kadang dengan mendiamkan seminggu dan membawa dalam doa, ya ternyata selesai dengan sendirinya. Jadi walaupun bukan kabur ya, tapi ada, ya walaupun kita pengen untuk semua masalah itu selesai. Tetapi kadang-kadang ada masalah, ada perbedaan yang butuh didiamkan. Ya, dan saya harap kalian cukup bijak untuk memilah-milah. Yang mana yang memang harus diselesaikan sebelum matahari terbenam. Ya. Terus kemudian juga yang mana yang harus didiamkan dulu. Dan kasih waktu saja. Misalnya gini, kita tidak bicarakan ini selama 3 hari ya. Kita akan bawa dalam doa. Kita akan tanya sama beberapa orang. Ya. Dan nanti setelah 3 hari kita ambil waktu untuk bicara. Itu akan sangat menolong. Dan kemudian ada beberapa lagi yang menolong, ini tips ya. Kalau di dalam perbedaan adalah cobalah untuk tidak bicara pada saat emosi. Jadi saya dan suami saya di awal pernikahan 5 tahun pertama kami bicara dan seringkali sampai emosi, teriak dan kemudian nggak sampai mukul tapi banting barang gitu ya, karena emosi gitu. Akhirnya setelah 5 tahun kami sering meledak karena dua-duanya koleris, dua-duanya pemimpin. Kami mengambil keputusan. Kami berkata kami tidak akan bicara sebelum kami tenang. Jadi akhirnya setiap kali kami mau bicara kita saling nanya, kamu sudah tenang belum? Kalau dia bilang belum, ya udah, oke. Ambil waktu 3 jam untuk menenangkan diri, nanti kita bicara. Nah, dan menurut saya itu work gitu. Saya walaupun cara menenangkan kami berbeda satu sama lain. Suami saya menenangkannya harus main game. Pada waktu dia main game dan membunuh banyak orang, ya, game perang itu aduh meredakan emosi, tersalurkan. Saya butuh mandi dan nonton film. Saya kalau sudah mandi dan nonton film itu meredakan emosi. Makanya ada hal-hal yang memang harus dibicarakan. Ya, bahkan kami sampai bilang harus ada ruang dia, harus ada ruang saya. Jadi kami punya ruang berbeda. Ya, walaupun satu kamar loh. Jadi satu kamar kami mulai menikah itu tidak punya rumah, punyanya cuma satu ruang 3x4. Tapi kami ada bilang corner, pojok Ibu Iin, pojok Bapak Paul. Nah ya, nah jadi begitu kami juga berjanji, walaupun janjinya ya lucu juga sih. Pokoknya siapa yang sudah masuk ke pojok tidak ada yang boleh mengutik. Artinya berkata tolong kasih kami, kasih waktu dan kasih ruang. Ya saya berharap tip-tip kecil ini menolong. Terima kasih. Ya. Terima kasih Bu, jurus nih. Rasanya Ibu Kesia juga punya banyak tuh tips lain. Nah, gimana itu? Ada tips lain? Karena setiap kali kita, karena aku sama Joshua itu kan sama-sama koleris ya, sama persis ini. Wah, pokoknya tensinya sama-sama tinggi, jadi saling konfronan gitu. Dulunya sih kita tombak-tombakan ya, bukan tombak-tombakan ya, kita pedang-pedangan setiap hari tuh nggak ada absen. Pistol-pistolan ya. Nggak ada absen deh, nggak ada absen setiap hari sebelum menikah justru. Aku kan 2 tahun 3 tahun sebelum menikah itu berantem terus tuh. Nggak ada absen, emping dimasalahin, es batu dimasalahin, warna rambut dimasalahin, baju salah, wah semua masalah lah. Sampai akhirnya kita belajar itu. Joshua tuh bilang gini, ada 3 hal yang selalu membuat kita emosi. Lapar katanya, mengantuk dan capek. Di setiap kali kita lagi lapar, ngantuk dan capek, jangan kita ngobrol dulu gitu. Jadi kalau aku bisa cool down-nya karena aku makan. Joshua butuh me time. Jadi kalau pulang ke rumah tuh dia akan bengong gini. Gitu. Beneran setengah jam 1 jam gitu dia gitu. Nanti baru bisa aja ngobrol. Kalau langsung nanya, wah bisa marah. Bisa bukan marah lah.
antara jawabnya ngasal atau enggak suaraku nggak kedengeran, padahal aku udah ngomong gitu. Nih, gitu nggak kedengeran. Dia harus Iya, 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 iya. bengong dulu 30 menit gitu. Cool down semuanya. Nah, jadi biar setiap kalian juga mencari ya apa yang bikin emosi. Karena setiap orang beda. Iya. Kalian tadi kan marah, capek dan apa tadi? Ngantuk. Marah, capek, Lapar. ngantuk. Ya. Kalau Joshua banyak kan ngantuk, kalau aku banyak kan karena lapar. Kalau kami tidak pernah itu. Kami selalu ribut karena masalah prinsip. Tapi itu pun kami punya prinsip tadi ya. Kami pokoknya janji siapa yang belum tenang nggak boleh. Tidak boleh apa itu bicara. Dan begitu nada tinggi nih misalnya gini. Kamu sih gitu. Nah itu kan udah nada tinggi ya. Kamu sih gitu ya. Kami langsung bilang dan kami bilang ya udah tunda dulu. Karena berarti sudah emosi nih. Nada sudah mulai tinggi ya. Nah saya berharaplah kalian akan melewati lebih mudah dari kami-kami nih. Amin, 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 amin. Ya. Sekarang pertanyaan kedua nih. Apa ya yang membuat kalian yakin? Banyak orang sampai hari ini susah sekali memutuskan. Yang mana the true love, the true apa ya, pas The one. partner, iya the one itu ya. Jangan sampai the three, kan ya susah ya. Nah, sekali lagi air talk dulu nih, bagaimana Oke. nih? Jadi pertama sih saya harus bilang biar bagaimanapun juga penting buat kita untuk tahu jodoh kita siapa dari Tuhan. Itu yang pertama. Kenapa saya bilang kayak gitu? Karena saya pernah mengalami sebelumnya itu kan jalan kan dengan sembarangan gitu kan. Dan Oh jadi memang pernah juga ya? oh pernah gitu kan, pernah. Apa di sini ada yang sering mengalami juga? Ayo cerita sedikit dong. Kan yang butuh salah satunya nih. yang membuat yakin itu adalah karena ini pertama kita tahu jodoh dari Tuhan. Jadi waktu itu kejadiannya kira-kira 10 years ago, 10 tahun yang lalu. Saya itu lagi di rumah lagi main HP, waktu itu masih main BB gitu kan. Tiba-tiba waktu lagi main BB itu, tiba-tiba saya ngelihat mata telanjang seperti ini sambil saya ngelihat kondisi seperti ini, saya ngelihat di alam roh gitu. Saya ngelihat di alam roh itu seperti suasana di surga, ada tahta Bapa, kemudian di sekelilingnya ada penari. Gitu kan, di sekelilingnya ada penari dan waktu saya lihat di sekelilingnya penari itu salah satu yang menari itu Nancy. Ada dia nih di situ. Padahal saya lagi nggak mikirin dia. Iya. Ya modus-modus, jurus-jurus udah gitu kan sejak pulang dari Malaysia gitu kan. Tapi hari itu lagi nggak kepikiran soal dia, tapi tiba-tiba ada dia di situ. Dan waktu dia nari, begitu matanya Nancy ini dengan matanya Tuhan ini nggak putus. Jadi saling tatap-tatapan terus. Saya chat lah beliau gitu kan, saya chat dia. Nancy, Masuk awalnya cakep. gua ngelihat ini. Dulu masih ngomongnya masih gua lu ya. Iya. Gue lihat ini. Wah, dia kaget gitu kan. Dia baru cerita pas kita ketemu, pas lihat itu dia banting handphonenya ke belakang. Kenapa? Karena dia minta tandanya adalah yang jadi jodohnya dia adalah orang yang tahu siapa dia di hadapan Tuhan. Wah. Dibanting HP-nya ke belakang. Jadi waktu ternyata dia baru cerita waktu saya chat kayak gitu, katanya handphonenya dilempar ke belakang. Kata dia, Tuhan wahim katanya. Semengerikan itu kan. Ih, luar biasa nih, luar biasa nih. Baru tahu nih. Jadi itu salah satunya. Terus kemudian jadi gini loh. Jadi antara kita berdua itu saling menguatkan. Jadi waktu itu dia juga minta tandanya adalah bener ya kalau aku nggak salah ya. Dia minta tandanya adalah nanti yang jadi jodoh dia itu adalah orang ini lucu sih. Orang yang bikinin dia lagu. Nah, out of nowhere waktu itu saya tiba-tiba ngechat dia, lu punya lirik nggak? Gue barusan dapat nada nih. Wah. Dia kirimin lirik dan So dalam romantis dan ilahi ya. Wah. dia kirimin lirik dan dalam waktu kurang dari 1 jam satu lagu tercipta, judulnya My Melody. Wow. Judulnya My Melody dan sekali lagi dia kaget. Jadi sebentar lagi kita harus dengar lagu My Melody. Karena itu lagu pertama yang menyatukan mereka. Jadi itu yang salah satunya yang membuat saya yakin. Nah di perjalanan sepanjang berjalan sekian tahun, pernah nggak ngerasa nggak yakin? Pernah. Kehilangan iman? Pernah. 10 Berjalan tahun ya. sekian tahun, putus nyambung? Pernah. Makanya itu kita juga pernah putus paling lama waktu itu hampir setahun ya.
hampir setahun. Sampai saya waktu itu juga bikin lagu Terbiasa Tanpamu judulnya. Saking dalam itu. Gak ada yang tahu nih. Ada lagu baru nih ya, Terbiasa Tapi puji Tuhan, Tanpamu. hari ini saya sudah lupa lagunya. Hati-hati. Jangan sampai kita terbiasa tanpa Tuhan, Iya. tanpa keluarga. Itu gawat. Puji Tuhan saya udah lupa Oh lagunya. ya, karena udah lewat ya. Iya, Udah iya, lewat iya, ya. iya. Tapi sekali lagi di momen-momen seperti itu ya, tiba-tiba waktu di momen seperti itu, tiba-tiba suara Tuhan datang. Tiba-tiba ada orang yang mimpi. Tiba-tiba ada orang yang nyampein pesan Tuhan. Kemudian tiba-tiba Tuhan bicara lewat lagu. Jadi itu, kita kan kalau denger lagu kan biasa. Tapi begitu kita denger lagu, saya waktu denger lagu itu, Tuhan itu Roh Kudus itu bicara di hati saya kuat banget sampai saya, Tuhan masa iya ini gue jalanin lagi. Tapi ya udah kalau misalnya memang Tuhan yang mau aku jalani. I'm go with you. Oh, luar biasa. Rasanya kita harus potong dulu. Sebelum kita lanjut ke Karolis mau nyanyi, main melodi, bukan apa tadi? Bukan, Bukan. terbiasa Bukan, tanpamu. bukan ya, malah gitu ya. ya. Main Bahaya melodi. sekali, bahaya sekali buat semua. Jangan sampai terbiasa tanpa Jangan. Tuhan, Jangan. tanpa keluarga, Nggak itu boleh. mengerikan sekali. Lagu itu delete dari hidup kita ya. Jangan lupa Kalau juga ya. terbiasa tanpa dosa Puji itu Tuhan, bagus banget. Bagus. Dan puji Tuhan tuh udah lupa Bu lagu. Wah, ya, bagus, bagus, bagus. Tapi tetap stay tune di MMA Mertua Menantu. Akur dong. Cinta kasih terbesar itu yang kau nyatakan. Saat ku jauh kau mendekat, kau panggilku sahabat. Anugerah yang terbesar itu yang kau berikan. Saat ku jatuh kau mengangkat, kau pandangku berharga. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau menerima diriku sepenuhnya. Tiada engkau pinta apa yang tak ku punya. Perkara terindah bagiku ya Bapa, Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Engkau mengasihiku sebagaimana ku ada. Wow, sudah ada musik. Nah, mari Kesia, jangan terintimidasi, langsung saja. Langsung jadi gak fokus ini. Iya, saya nggak Salah ini fokus. saya nih. Kembali lagi di MMA Mertua Menantu. Akur dong. Sekarang kita mau langsung lanjut dengan mendengarkan My My Melody. Melody. Wow, lagu pertama yang menyentuh hati. From the moment I take my breath, you are the God that my heart sings. You are my melody,
You are the tune. Apa lagi? As the guitar. As the guitar strumming. Mari ikut nyanyi dong, duet. I sing a song that comes from within. Not something that I made up or planned. This love is a journey to the end. With you by my side. The word exciting comes between each Commas, you go very deep inside. None can compare to the way you touch. You, Lord, are my sole purpose. And let the beat within me say you are my everything. You are my all in all. You are my melody. You go very deep inside. None can compare to the way you touch. You, Lord, are my sole purpose. And let the beat within me say you are my everything. You are my all in all. You are my melody. Keren, romantis, dan aduh touch. Touching banget nih ya. Kesia jangan ngiri ya. Oh iya. Nah. Sekali lagi sekarang kepada Nancy belum jawab. Oh iya, Bu. Bagaimana kalian memasuki ini dengan keyakinan? Karena banyak orang memasuki pernikahan tuh ada yang dengan ragu-ragu, ada yang dengan ketakutan. Nah, tapi bagaimana kalian memasuki dengan keyakinan? Sembari kalau mau minum dan mau Oh, iya. cemil-cemil boleh aja. Terima kasih, Bu. Kalau keraguan itu sih pasti sempat ada lah ya, Bu ya. Apalagi kan kita Berbeda. dua dunia yang berbeda gitu dalam banyak hal. Kayak yang tadi Firman cerita gitu, waktu dia dapat penglihatan itu, terus saya kaget banget. Saya juga lupa saya diingetin sama dia. Saya sampai lempar karena saya gini, hah Tuhan, dari sekian laki-laki Dari seluruh dunia gitu ya. bener-bener out of the blue lah, bener-bener nggak apa ya, bener-bener ayat yang apa yang tidak pernah kau bayangkan sebelumnya, itu yang bener-bener Tuhan sediakan. Tapi dari sisi saya juga selain yang satu itu, jadi yang tadi Firman ceritakan itu cuma salah satu yang saya minta dari Tuhan. Saya minta dari Tuhan lumayan banyak, Wow. justru karena saking nggak yakinnya gitu dulu, Bu. Karena saya suka sama Firman karena kita kalau ngomong nyambung, entah gimana dari dunia yang berbeda, tapi kalau ngomong nyambung gitu. Atau bahasa sekarang nyaman gitu ya. Jadi nyambung lah kita kalau ngomong. Nah, bahasanya bisa nyambung gitu ya. Walau mungkin waktu itu awal-awal lah. Nah, tapi salah satunya tanda itu adalah mungkin sekitar 7-8 kali. Setiap kali saya itu hampir mau nyerah dan mau bilang gini, udahlah kita selesai aja gitu. Karena ini terlalu sulit buat saya Lewati. lewati dengan segala macam kontroversi dan segala macam. Itu selalu, Bu, ada orang yang entah mimpi, jadi nggak butuh waktu lama setelah saya ngomong kayak gitu, selalu besoknya ada orang telepon saya gini, atau dulu SMS atau BB gitu ya, chatting. Nancy, saya mimpi kamu nikah. Hah? Nikah sama siapa gitu? Dan itu ada sekitar 3-4 orang yang bilang nikah sama Rolis. Dan itu buat saya, hah Tuhan, kok segitu banget gitu, nggak butuh waktu lama, besoknya langsung begitu. Ada lagi yang terakhir lah, Bu, yang sampai akhirnya kira-kira 2 tahun yang lalu, saya punya saudara, dia itu nggak pernah ketemu sama Firman. Dan hari itu saya udah memutuskan buat udahlah selesai gitu. Sampai 2 tahun yang lalu masih Iya. kembali memutuskan selesai ya. Wow, Saya wow, gini, wow, wow. aduh Tuhan, ini kok
perjalanan panjang sekali ya, saya bilang jangan-jangan mungkin Tuhan sudah ganti plan, ya sudahlah gitu. Karena hari-hari itu saya merasa saya nggak terlalu dapat banyak tentang ini gitu. Dan waktu saya memutuskan udahan, 2 hari kemudian itu saudara saya nggak pernah kenal sama dia, tiba-tiba ngechat saya dan bilang, Ci, aku mimpi kamu nikah. Hah? Nikah sama siapa? Terus dia bilang gini, emang ada ya orang yang namanya Rolis Firman? Aku sampai shock, terus saya sampai sampai hampir setahun saya tuh setiap kali ketemu dia saya bilang gini, lu jangan bohong sama gue, lu nggak pernah ketemu orang ini, bohong lu, jangan buat-buat ya, aku bilang gitu. Kamu pasti pernah dengar namanya, kamu pernah tahu kan, kamu pernah ikut ke ibadah sekali 2 kali gitu lah pokoknya. Enggak, gue benar-benar nggak pernah dengar nama itu gitu. Terus itu dari mana namanya? Di mimpi gue itu berdiri di samping speaker kan. Samping speaker. Di mimpi dia, Bu. Iya. Di samping speaker, dan speakernya bilang, iya hari ini welcome saudara-saudara yang menghadiri pernikahan Nancy dan Rolis Firman gitu. Jadi dia sampai, hah emang ada ya orang namanya Rolis Firman? Coba sini gue liat fotonya, jangan-jangan sama yang di mimpi gue, katanya gitu. Terus saya kasih fotonya, kasih Instagram dia, gitu dia lihat gini. Nah, ini dari belakang persis nih sama di mimpi. Dan itu sih yang terakhir yang saya udah gini, ya oke Tuhan, kalau emang udah Tuhan sudah sampai se-clear itu, Kenapa aku takut ya? iya, kenapa aku harus takut gitu. Wih, ini bukti nyata Tuhan itu hidup banget ya. Dan Tuhan itu detail, dan Tuhan itu peduli sama kita. Kalau dipikir dunia ini sebesar ini, ya hampir 7 miliar manusia, iya. tapi Tuhan sangat detail dan kenal kita masing-masing. Saya berharap ini menjadi bekal buat semua yang mendengar, tetapi juga buat Rolis dan Nancy. Jangan takut, ini pernikahan dari Tuhan. Dan dia bertanggung jawab Amin. untuk segala sesuatu. Amin. Dia Tuhan yang merekayasa, dia Tuhan yang merubah segala perbedaan menjadi 2 kekuatan yang akan menjadi sinergi dahsyat. Amin. Amin. Sekarang bagaimana menghadapi orang tua? Nah, ini kan sisi yang berbeda ya. Dan yang di rumah semua harus mendengar betapa susahnya kadang-kadang anak-anak muda nih sekarang untuk care dan juga untuk tetap peduli dengan orang tua, tapi juga adat dan kemudian keadaan. Gimana nih kalian menghadapi? Nah, Rolis pada waktu bilang sama papa mama, papa dulu deh, papa sama keluarga, gimana nih? Jadi kalau misalnya kalau dari saya bersyukur ya, saya punya orang tua dari dulu tuh orang tua yang independen ya. Saya sangat bersyukur sih. Kalau misalnya saya ini kan orang Batak, Iya. gitu kan, saya kan orang Batak. Sebagai informasi biar tahu. Dan kalau orang Batak itu kan Pakai marga. oke marga banyak banget, ribet banget Iya. gitu kan. Tanpa mengecilkan orang Batak sama sekali. Tapi emang itu kenyataannya gitu. Tapi saya bersyukurnya bapak saya itu orangnya tuh sangat welcome, sangat open minded. Walaupun mungkin dia datang dari kampung ya, saya juga kaget. Wow. Dan mungkin ini yang saya ceritain, ini apa adanya, saya mungkin baru cerita ke ibu juga sama Kesia, Nancy udah tahu juga. Dan waktu detik pertama saya bilang, Pak, Rolis mau nikah. Yang bapak saya lakukan apa, Bu? Nangis. Dan waktu dia nangis, kamu nikahnya mau bagaimana? Mau begini. Kamu mau ngundangnya siapa aja? Ini. Saudara yang ini diundang nggak? Ini. Oke, jalan. Wah, itu blessing banget ya. Seorang bapak yang sangat ajaib. Santuy, Bu. Itu kalau dari orang tua saya gitu. Kemarin juga ketemu sama Nancy juga agak ngakak melihat bapak saya. Ada apa yang ngakak ceritanya? Papanya orangnya santai banget sih, Bu. Gitu. Terus Jadi waktu baru pertama kali nih ketemu. iya. Terus. Yang pertama ngobrol ya gitu. Kalau Tapi pertama dulu belum pernah ketemu. belum Nah, pernah. terus waktu ketemu ini gimana? Bapaknya ngomong apa, kesannya apa? Nggak sempet kaget kenapa sipit banget matanya hilang, itu nggak sempet tanya ya? Iya, enggak sih kalau gitu. Cuma waktu itu waktu bapak saya ajak ke sini, ibadah di sini, saya lihat, Pak, itu orangnya. Langsung kayak karunia Nabi bapak saya. Wah, itu anaknya baik banget nih, katanya. Wah, luar biasa bapakku. Saya bilang. Oh, jadi bapaknya udah pernah ngintip nih ya Iya, ceritanya udah pernah ya? saya kasih lihat. udah dikasih sneak peek. Iya, udah kasih bocoran dikit. Nah, waktu itu tahun berapa itu yang waktu mulai dikasih bocoran Pak itu? Tahun lalu. Persis tahun lalu, 2021.
itu bapakmu nanya, Rolly sudah punya pacar enggak gitu? Atau tiba-tiba aja rasanya Hampir yakin? tiap malam, Bu. Kan waktu seiring umur bertambah kan. Ternyata bapak saya kalau udah nanyain itu, wow. Dan buat anak dia usia 30 tahun ke atas ditanyain seperti itu. Oh, haleluya. Itu beban ya. Iya, hampir tiap malam. Tiap malam nanyanya gimana itu persisnya? Ya pokoknya datang-datang, tiba-tiba saya lagi ngerjain apa di komputer, duduk di kursi. Kamu gimana, Nak? Ya itu, saya cuma bisa bilang ya Bapak doa aja ya, doain. Dan ini yang ajaib sih. Ternyata bapak saya itu kenapa bapak saya nangis? Ternyata selama 3-4 tahun belakangan itu setiap malam bapak saya itu mendoakan saya. Tentang hubungan ini, tentang saya untuk bisa segera menikah. Ternyata memang ada doa orang tua di balik itu semua juga yang memudahkan semuanya. Rupanya itu Yang juga yang mungkin membuka banyak membuka jalan ya. Makanya bapak saya itu nangis pecah. Saya hampir udah lama sekali nggak ngeliat bapak saya nangis. Bapak saya nangis itu ketika mama saya pulang ke surga. Itu udah hampir 12 tahun yang lalu, 14 tahun yang lalu. Dan saya baru ngeliat lagi bapak saya kemarin waktu hati saya nggak tahan. Cintanya luar biasa. Nah dari pihak Nancy bagaimana ini? Ini pergumulan lain lagi nih. Ini amazing kalau ini buat saya sih. Ya, kalau dari saya kan perjalanan panjang ya justru ya kalau saya. Dan Chinese nih ya punya peraturan juga segudang. Iya. Jadi iya. Batak itu peraturannya segudang, Chinese juga bukannya kurang nih ya. Betul. Dua suku sebenarnya yang punya banyak adat istiadat gitu. Betul. Ya orang tua saya pasti punya ekspektasi ya Bu ya gitu. Anaknya begini, nanti begini. Bahkan tadinya kemarin ketemu papa saya, dia juga udah ketemu papa saya. Kemarin ketemu papa saya itu tadinya pengennya saya tinggal di luar negeri. Oh iya. Pengen tinggal. Jadi kenapa? Ternyata baru ngomong nih ya papa juga ya ekspektasinya. Ekspektasinya sebenarnya saya tinggal di luar negeri, menikah, punya anak, keluarga di luar negeri gitu. Bule mungkin ya. Karena mungkin mindset beberapa orang Indonesia kan kalau di luar negeri lebih aman, lebih terjamin dan lain sebagainya gitu. Dan juga kalau dari sisi mama saya kan, saya kan 2 bersaudara, tapi adik saya itu kan 10 tahun yang lalu sudah pulang ke surga gitu. Jadi sekarang anak tunggal nih satu-satunya cewek pula gitu. Dan itu yang membuat overprotective lah gitu sama anaknya. Pastilah. Gitu. Jadi Anda cinta. karena sangat sayang, sangat cinta. Dan itu juga yang awalnya bikin saya ragu-ragu sih. Karena kan saya gini, Tuhan kalau ini dari Tuhan kan harusnya semua lebih mudah gitu. Dan tidak mungkin kalau orang tua tidak hatinya nggak setuju, saya juga nggak bisa gitu. Tapi karena Tuhan seperti, kalau bahasa Inggrisnya itu relentless, nggak berhenti terus ngomong gitu. Dan itu membuat saya, ya udah Tuhan mau menikah aja aku harus berjuang. Oke, let's go. Mari kita perjuangkan sama-sama. Dan tapi saya bersyukur saya punya orang tua yang terutama mama saya luar biasa sih gitu. Begitu beliau juga sangat takut Tuhan, sangat cinta Tuhan. Jadi begitu beliau awalnya yang ragu dan pengen yang terbaik lah buat anaknya, intinya begitu dia dapat dari Tuhan, dia itu sangat welcome firman. Bahkan dia kadang-kadang lebih pengertian ke firman daripada saya gitu. Saya yang lebih menuntut dia. Ceritanya apa nih kejadiannya? Kira-kira nih contoh-contoh. Misalnya Bu, dia kan melewati sanguin ya Bu ya. Jadi kadang dia nggak ngecek gitu ya. Mungkin itu cowok juga kadang-kadang gitu kali ya. Jadi dia nggak ngecek, nggak apa. Terus, oh iya aku kelupaan gini. Tuh kan udah dibilangin harus ngecek gitu kan. Terus mama saya, aduh gimana sih dia, ya udah. Paling mama saya bilang gitu. Saya jadi kenapa mama jadi lebih sabar dengan saya. Nanti jangan-jangan mama lebih sayang loh. Ya gitu sih Bu. Luar biasa ya. Kalau Tuhan sudah mau pasti Tuhan buka jalan. Ya. Dan biar bagaimana perbedaan itu sebenarnya pasti ada kok. Walaupun sama-sama misalnya ya rasnya sama-sama nih gitu istilahnya latar belakang, tetap perbedaan sangat banyak. Iya. Dan ujungnya kedewasaan, pengertian, kesabaran, kemudian cara kita memandang itu akan menjembatani banyak hal. Nah, biar setiap
perbedaan di depan ataupun pengalaman dan mungkin juga bahkan gesekan dan benturan, itu jangan pernah menyakiti. Tapi saya harap itu memperkaya kalian, membuat kalian jadi seperti permata yang berkilau dengan luar biasa. Jangan lupa juga jadi berkat buat orang tua, ya. Karena kadang-kadang orang tua walaupun sampai nangis karena mengharapkan anak menikah, tapi setelah menikah mereka merasa kehilangan luar biasa. Dan karena itu coba bikin deal yang baik. Kapan besuk orang tua supaya tetap merasakan tali kasih dan kekeluargaan. Dengar-dengar ini Nancy sangat fasih bahasa Inggris dan pernah ngajarin Rolis, pernah jadi guru. Ini itu dalam perjalanan pendekatan. Oh, pura-pura gitu ya, minta les. Guru berjalan sih. Guru berjalan sampai hari ini. Salah dikit salah tuh Kak. Oh, begitu. Iya, dia udah terbiasa. Saya koreksi. Nah, sekarang coba kasih pesan nih. Nah, ya buat semua yang di rumah, pada waktu mereka mempersiapkan, pada waktu mereka memilih pasangan, pada waktu mereka menjalani begitu banyak ya. Seperti tadi perbedaan yang hampir membuat kalian putus asa. Nah, apa ini? Tapi pakai bahasa Inggris nih Bahasa ya. Inggris. Kalau Firman mau duluan. Kamu dulu biar aku bisa nyontek ini lidahnya. Lidah masih lidah tahutung. Baru pulang dari Amerika loh padahal. Iya, betul. Okay, in English. I believe God has a special purpose for everybody. Like the Bible says, when two become one, it will be a stronger strength, and never be afraid of taking a step that is unimaginable. Wow. Hard to hard to imagine, because my personal self, I believe that that's who God is. He is the God of impossible. He's the God of unimaginable. So why this marriage is exciting for me, because I want to see what God can do in the future, because He is like that. He never, maybe God never tells you the future very clearly, because He wants to give you and I surprise. Wow. Mari nikmati surprise bersama Tuhan setiap hari. Ya, jangan takut karena yang di depan ada surprise menanti. Oke, Rolis. Wow. Sudah diajarin 10 tahun loh, jangan bikin malu guru. Itu statement jadi khotbah. Aduh, aku apa ya? I just wanna say, Pede aja, Kak. guys, singkat aja, just simple ya. Whatever you do, don't forget to put God at the top of the table. Wow, keren. Sama satu hal lagi mungkin yang saya nggak bisa ungkapkan dalam bahasa Inggris buat anak-anak muda khususnya gitu ya. Nah sekarang abis ini memang mesti dalam bahasa Indonesia, Nancy juga. Lain lagi nih. Ini sekalian buat anak-anak muda yang mungkin yang lagi cari jodoh, pastikan kalau misalnya cari jodoh itu bener harus tanya Tuhan, dan pastikan jodoh itu dari Tuhan. Karena gimana? Kenapa sih harus begitu? Saya sama Nancy jalan 10 tahun, kita yakin kita ini dari Tuhan. Tapi ternyata di tengah jalan banyak hal yang gak cocok. Kita putus nyambung mungkin ada 10 kali ya. 10 kali? Iya ada. Ada ya? Ada. Mungkin kita putus nyambung gitu, kita ada 10 kali. Berantem kita ada, wah udah gak kehitung. Itu yang dari Tuhan. Bisa bayangin gak? Apalagi kalau misalnya kita ambil sebuah keputusan yang bukan dari Tuhan. Wow. Itu sih betul. Dari saya. Nancy masih menambahkan yang bahasa Indonesia? Tuhan buat saya, Tuhan nggak pernah salah. Jadi jangan pernah takut kalau kamu harus nunggu lama, Tuhan nggak kasih kamu jodoh. Karena oh ya, ada satu tadi saya nggak cerita ya. Pesan sih, ini bagian dari pesan saya. Saya minum dulu. Oh silakan Ibu minum nih. Saya itu orang yang berkomitmen. Saya tahu ini nggak mudah buat banyak anak-anak muda hari-hari ini dengan berbagai godaan memang. Tapi saya berkomitmen waktu saya muda, saya nggak mau pacaran sampai saya ketemu jodoh saya. Dan
akhirnya Tuhan kasih, walaupun dalam tanda kutip tidak seperti yang saya pikir dan tidak semudah. Tapi Tuhan nggak pernah salah. Sekali lagi ada satu cerita lucu sih yang mungkin bisa ceritain sedikit gitu ya. Betul. Hari itu saya lagi kepikiran, itu awal-awal lah, tahun-tahun awal, kira-kira 3 tahun pertama. Terus saya kepikiran, saya gini, Tuhan aku minta dong 1 tanda aja gitu. Kalau dia memang jodoh. Unik sih, ini unik banget. Saya itu lagi ngechat sama teman saya, terus tiba-tiba Rolis itu ngechat teman saya yang lagi chatting sama saya. Ngechat teman saya, terus jadi saya lagi chattingan sama teman saya, terus saya ketiduran. Ya kan, saya nggak jawab dia, terus dia nungguin balasan saya kan, teman saya ini. Terus Rolis ngechat dia dan bilang gini, Nancy-nya udah tidur. Terus besoknya teman saya gini, saya bangun, saya gini, sorry, kemarin ketiduran, nggak apa-apa, udah dikasih tahu sama Rolis kamu ketiduran. Rolis tahu dari mana aku ketiduran? Loh, bukannya kamu kasih tahu dia? Enggak, aku nggak ngechat sama Rolis malamnya. Terus saya tuh gini, ini konyol banget sih gitu kan, kok bisa sih yang gitu kan. Terus Siapa? Kalau saya nggak tahu ya. Terus lucunya, waktu saya lagi merenung aja gitu lah Bu. Terus Tuhan gini, kan kamu minta tanda. Saya gini, itu tanda apa ya? Unik sih gitu. Tapi Tuhan kadang suka cari cara-cara lucu. Tapi itu Luar biasa. satu cara lah. Nikmati Tuhan dalam segala hal. Walaupun kamu harus nunggu, nikmati Tuhan juga. Luar biasa. Ya, yang sudah menikah, saya sudah lebih dari 35 tahun. Kesia berapa tahun? Baru masuk 3 nih. Baru masuk 3. Tapi kami juga mau berkata, benar, libatkan Tuhan dalam segala sesuatu. Tetap is the best. Mungkin ada tetap tantangan, ada tetap pergolakan, ada tetap gunung yang tinggi, bahkan lembah yang dalam. Tapi bersama Tuhan selalu ada jalan keluar. Nah, dari Kesia apa nih? Udah 3 tahun menikah. Jodoh juga kan ya dari Tuhan ya. Siap ya. Tapi nggak selamanya lah, 10 tahun. Ya, bukan yang di situ juga pacaran 13 tahun. Tapi kan penantiannya. Lumayan penantiannya. Pacarannya dari SMP ya. Iya. Pacaran sekali, putus, nyambung lagi, putus. Iya, sama toh. Iya. Berapa tahun tuh? Pacaran 5 tahun tapi Pacaran 5 tahun, tapi kalau dari SMP kan 13 tahun perjalanan. Ya, lama juga kita ya. Kamu bisa lah, bersaing bisa lah. Bersaing 1-10, 1-13 ya. Luar biasa. Pesan dari saya adalah pilihan Tuhan itu yang terbaik. Seringkali kita nggak pernah bisa lihat apa yang kita pengen aja, kita belum tentu itu yang terbaik buat kita kok. Apa yang kata drama-drama Korea katakan terbaik itu belum tentu yang terbaik. Yang mungkin seringkali mata kita bisa melihat itu yang paling sempurna. Ternyata toh kita nggak tahu diri kita sendiri. Lebih baik percaya hatinya, percaya pilihannya, dan percaya hadiah yang sedang dia siapkan buat kita di masa depan. Karena saya percaya itu yang terbaik yang bisa kita nikmati. Karena itu hadiah yang Tuhan sudah siapkan buat setiap kita. Di ujung saya minta buat kalian berdua mengundang semuanya ya, supaya mereka semua merasakan berkat, merasakan kemanisan pada pernikahan juga acaranya. Tetapi sebelumnya juga sebagai closing, kasih sesuatu. Kenapa nih mesti datang ya ke pernikahan kalian? Ada apa nih gitu. Oke. Buat semua, kami mengundang sebenarnya bukan acara pernikahan saja, tapi kami akan diberkati tanggal 17 September di Gedung Cinta. Nah, Gedung Love. betul, Gedung Love. Di Gedung Cinta. Dan Tuhan, Jamnya. Alamat jangan lupa. Jam 8. Jam 8 ya Bu? Ya jam 8 mulai kita nyanyi. Jam 8, kita akan mulai jam 8. Kami mengundang untuk semuanya bisa datang, ikut, bukan menyaksikan pernikahan kami saja, bukan. Betul. Tapi Tuhan mau buat banyak hal, Tuhan mau berikan banyak hal. Ada yang Tuhan Blessing pasti ya. Blessing khusus ya. blessing khusus yang Tuhan mau berikan buat setiap kita
Dan hari itu akan jadi hari Tuhan menyatakan cintanya, nggak cuma antara kami, tapi buat semua yang hadir. Ya, dan juga di tanggal 17 Agustus itu saya percaya pasti juga Tuhan akan memperbaharui cinta setiap kita ya. Sehingga mungkin kalau misalnya ada yang ngalamin masalah, ada yang mengalami pergumulan, saya percaya waktu nanti datang, sekali lagi poinnya bukan cuma sekedar di acara pernikahan kami, tapi saya percaya ada sebuah anggur baru yang Tuhan pengen berikan, kemanisan dan cinta yang baru yang Tuhan pengen berikan. So kami mengundang Bapak Ibu, teman-teman sekalian, semua yang nonton acara ini untuk datang di tanggal 17 September 2022 tentunya minggu depan ya. Iya, minggu depan. Jam 8 pagi di gedung ARK ya, di Jalan Bambu Kuning. Jalan Bambu Kuning Selatan, RT berapa ya gitu ya? Wah, tidak usah RT. Pokoknya Jalan Bambu Kuning Selatan, lihat aja nanti ada yang gedungnya bentuknya hati besar. Ya, ada gambar hati besar. Masuk aja. Karena kita semua mau masuk di dalam cinta. Cinta yang besar. Oke, terima kasih buat dua pasangan kita yang luar biasa. Sekali lagi pilih yang dari Tuhan, oke? Ya. Jangan lupa, kita akan tetap stay tune di MMA untuk episode selanjutnya. MMA, mertua menantu, Akur dong. Jangan lupa like, komen, dan subscribe YouTube kita Asiazar, dan jangan lupa juga untuk datang ke pernikahannya Firman dan Nancy. Sampai jumpa. Dadah. Salam cinta. Kau tahu hatiku, Tuhan. Kau tahu rinduku, Tuhan. Kau tahu harapku, kau tahu mimpiku di tangan-Mu, Tuhan. Dalam setiap langkahku, dalam setiap jalanku, hanya Kau Tuhan yang ku andalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku. Oh, Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonaku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.